Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dalam materi fikih ya. Adapun materi pada pertemuan kali ini yang akan dibahas yaitu tentang mustahik zakat. Ini kelanjutan daripada materi sebelumnya, yaitu daripada pengertian zakat dan hukum zakat. Kita sekarang bahas mustahik zakat yang untuk materi kali ini. Mustahik zakat. Apa itu yang maksud dengan mustahik zakat ya? Di mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi mustahik zakat itu adalah artinya itu orang yang berhak menerima zakat. Baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, zakat harta. Yaitu mustahik zakat. Jadi orang yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta ya. Di antaranya seperti mana penegasan tentang mengenai zakat, siapa saja yang termasuk mustahik zakat di sini seperti yang terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 ya. Di sini disebutkan jelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat, siapa saja. Seperti mana di sini lil fuqara'i ya, fakir. Yang kedua masakini, miskin. Milina amil wal muallafati qulubuhum muallaf wa fi riqabi dan riqab wal gharimina yaitu gharimin ya, gharim. Wa fi sabilillahi itu orang yang berada di jalan Allah. Wa ibnu sabil dan ibnu sabil ini adalah 8 asnaf atau 8 golongan yang termasuk mustahik zakat atau yang termasuk orang yang berhak menerima zakat ya. Nah, berdasarkan ayat tersebut di sini tadi sudah sebutkan ada golongan orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja yang termasuk 8 golongan itu? Yang pertama adalah fakir. Apa itu fakir ya? Yang dimaksud dengan fakir ini adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Sebagai contoh seperti mana ia membutuhkan 10 tetapi dia hanya mampu memenuhi 2 ya, atau bahkan tidak mampu sama sekali ya. Pemakan dia memerlukan untuk menafkahi keluarganya itu 100.000, sedangkan dia hanya mampu memenuhi 20.000 ya. Itu disebut dengan fakir. Nah, ini yang pertama yang termasuk mustahik zakat. Terus yang kedua miskin. Yang dimaksud dengan miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya ya. Sebagai perumpamaan, sebagai contoh, ia membutuhkan 10 hanya mampu memenuhi 7 atau 8. Dia membutuhkan umpamanya 100.000 hanya mampu memenuhi kebutuhannya itulah 70.000 atau 80.000. Ini disebut miskin ya. Miskin juga sama termasuk kepada yang 8 golongan yang berhak menerima zakat. Selanjutnya yang ketiga ya, yang termasuk mustahik zakat itu adalah amil. Nah, amil di sini maksudnya adalah orang atau lembaga ya, atau panitia yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dan untuk memberikannya kepada orang yang berhak menerima zakat. Itu disebut amil atau amilin. Jadi panitia zakat. Syaratnya ini panitia zakat itu ya muslim, balik, berakal, sehat, merdeka, adil, jujur dan amanah, juga memenuhi atau memahami hukum tentang zakat. Ini amilin ya, atau panitia zakat. Dia berhak menerima zakat ya, termasuk kepada mustahik zakat walaupun dia kaya ya. Yang keempat mu'alaf. Jadi mu'alaf di sini adalah orang yang baru masuk Islam atau ada harapan untuk menjadi seorang muslim. Ini juga berhak menerima zakat. Jadi mu'alaf orang yang baru masuk Islam. Yang kelima yaitu riqab. Ya, riqab itulah budak belian atau
istilahnya hamba sahaya atau abid kalau laki-laki, kalau perempuan amat, ya bukan amat banyak, ya hamba sahaya yang mana hamba sahaya tersebut diberi kebebasan oleh tuannya, orang yang punya dia untuk menebus dirinya, bisa merdeka, bisa bebas dari dia asal bisa menebus dirinya. Karena abid-abid inilah manusia yang dijual belikan. Mungkin untuk zaman sekarang sudah nggak ada, ya kan? Dulu sampai adanya itu sampai awal-awal Islam. Jadi jual beli manusia. Jadi yang diambil itu apa? Tenaganya, apanya itu ya kan? Untuk dikerjakan tapi tidak digaji. Adapun sekarang seperti orang-orang bekerja di luar negeri itu bukan hamba sahaya, bukan rikob. Dia itulah pekerja karena dia digaji juga, tidak dijual belikan, bahkan dilarang dijual belikan, baik itu menurut hukum agama ataupun hukum negara. Tidak boleh memperjualbelikan manusia ya. Ini rikob ini zamannya adanya zaman dulu. Nah, seandainya ada rikob ya, itu berhak menerima zakat. Yang keenam, gorim atau gorimin ya. Apa itu gorim? Yaitu yang mempunyai banyak hutang. Ya, banyak hutangnya, di mana di sana di sini hutangnya banyak ya. Yaitu tidak memiliki harta untuk melunasinya. Tetapi ingat, hutangnya bekas apa dulu? Bukan hutang bekas maksiat, bukan hutang bekas judi atau bekas apa saja ya yang sifatnya maksiat. Ini hutangnya bekas untuk apa? Menafkahi keluarganya, untuk menutupi kebutuhan keluarga. Nah, gorimin di sini termasuk mustahik zakat. Orang yang berhak menerima zakat itu orang yang banyak hutang, yang hutangnya adalah bekas memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang ketujuh adalah sabilillah ya. Sabilillah termasuk mustahik zakat. Apa itu sabilillah? Adalah seorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah, yaitu dalam rangka menegakkan agama Islam ya. Seperti di daerah-daerah para ustadz mengajar ngaji, kan itu tidak digaji ya. Dia itu lillahi ta'ala. Kenapa? Kan tujuannya menegakkan ajaran agama, atau bisa berbentuk lembaga ya, lembaga dalam berjuang di jalan Allah atau untuk menegakkan ajaran agama Islam. Dia juga berhak menerima zakat, kan dia termasuk sabilil lah, orang yang sedang berada di jalan Allah. Dan yang kedelapan, ibnu sabil. Jadi ibnu sabil ini maksudnya adalah musafir yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bertujuan maksiat, baik itu ke luar negeri, kemana perjalanan jauh. Dia itu kesulitan, kesengsaraan dalam perjalanannya, kekurangan biaya, baik itu sedang para santri sedang pesantren, kehabisan biaya ya kan, atau sedang bepergiannya bukan maksiat, itu bepergian sedang berada di jalan Allah, kehabisan biaya, kesengsaraan. Apabila di perjalanan itu memakan ada yang sedang memberikan zakat, dia juga termasuk orang yang berhak menerima zakat. Itulah yang disebut dengan ibnu sabil. Jadi orang atau musafir sedang dalam perjalanan yang bukan tujuan untuk maksiat. Nah, inilah ya 8 asnaf atau 8 golongan yang termasuk mustahik zakat, atau yang termasuk orang yang berhak menerima zakat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Silakan aja pelajari lagi ya, buka-buka kitabnya atau buka-buka bukunya untuk lebih paham lagi. Nah, itulah mungkin ya untuk pertemuan kali ini, pembahasan masalah mustahik zakat. Mudah-mudahan bisa dipahami, juga mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.